Kevin Dix ungkap kondisi, dokter Copenhagen pastikan aman. Rafael Struijk berpotensi kembali ke Eropa. Patrick Kluivert siapkan skema duet Dean James dan Calvin Verdong. Faktor yang membuat timnas Indonesia U17 bisa lolos Piala Dunia U17 2025. Tulis like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rafael Struijk berpotensi kembali ke Eropa. Rafael Struijk, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Australia saat ini, kemungkinan besar akan kembali ke Eropa karena masalah sesuatu. Rafael Struijk mengambil langkah berani ketika meninggalkan ADO Den Haag untuk bergabung ke Brisbane Roar yang berkompetisi di Australia. Di awal musim, penyerang timnas Indonesia tersebut memang dapat kepercayaan walau sebagai pemain pengganti. Pada pekan kedua Liga Australia, pemain yang akrab disapa Rafa ini juga berhasil mencatatkan debut golnya. Ia perlahan sering dapat kesempatan, bahkan diberikan tempat sebagai starter sebanyak 2 kali. Setelah itu, Struijk memenuhi panggilan timnas Indonesia yang mentas di Piala AFF 2024 lalu. Pemain berusia 21 tahun ini berharap bisa meningkatkan karir di Australia. Rafael Struijk justru alami stuck atau tak berkembang bersama Brisbane Roar. Performanya tidak begitu menawan. Pulang dari membela skuad Garuda di Piala AFF 2024, ia sempat dimainkan sebanyak 3 pertandingan. Baru setelah itu, keturunan Belanda Indonesia tersebut bak menghilang. Sebanyak 6 laga terakhir, Rafael sama sekali tidak bermain. Padahal, ex-ADO Den Haag tersebut mengakui pindah ke Brisbane Roar dengan tujuan mendapatkan banyak menit bermain. Kendati begitu, Rafael Struijk juga membuka opsi dirinya kembali ke Eropa. Apalagi kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Kondisi Rafa yang jarang mendapatkan menit bermain di Brisbane Roar akan mengancam dirinya tercoret dari timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick Kluivert telah memberikan wejangan agar pemain timnas Indonesia bijak memilih klub untuk bisa tampil reguler. Ditambah timnas Indonesia, ketambahan pemain baru di sektor lini serangan yaitu Oleh Romney. Rafa pun harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan namanya di skuad Garuda. Faktor yang membuat timnas Indonesia U17 bisa lolos Piala Dunia U17 2025. Kapten timnas Indonesia U17 Iputu Panji Apriawan baru-baru ini menegaskan pentingnya memiliki beberapa faktor agar timnya tampil maksimal di Piala Asia U17 2025 dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, pemain kelahiran 2 April 2008 itu kemudian memaparkan bahwa persiapan tim menjelang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada 3-20 April semakin intens. Latihan yang semakin intens ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekannya yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lebih lanjut, Panji juga mengungkapkan timnya banyak belajar dari perjalanan seniornya timnas U20 Indonesia yang gagal lolos dari babak grup Piala Asia U20 di Cina baru-baru ini. Di Piala Asia U17, Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. 8 tim teratas atau yang lolos dari babak grup Piala Asia U17 2025 akan memperoleh tiket berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kemudian menurutnya 3 hal inilah yang menjadi faktor bagaimana timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Menurutnya faktor-faktor itu adalah mental, fisik, dan taktik. Panji kemudian menjelaskan, 3 hal ini harus dipersiapkan secara maksimal para penggawa timnas U17 yang sedang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U17. Patrick Kluivert siapkan skema duet Dean James dan Calvin Verdong.
Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tak perlu pusing lagi dalam memilih bek kiri di antara Dean James dan Calvin Verdong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, ia telah menemukan skema yang dirasa tepat. Seperti diketahui, bek kiri skuad Garuda saat ini diisi oleh Verdong yang tak tergantikan, meskipun sesekali dia dimainkan di pos bek tengah oleh Sintayong. Verdong telah menjadi pemain andalan skuad Garuda sejak dia melakoni debutnya pada Juni 2024 lalu dalam laga kontra Filipina. Sang pemain NEC Nijmegen memang bisa dimainkan di banyak posisi, termasuk di pos bek tengah. Selain bek tengah, sang pemain berusia 27 tahun juga bisa diandalkan di posisi lain, yaitu sebagai gelandang tengah. Ex-pemain Feyenoord ini bisa menawarkan solusi kepada Patrick Kluivert agar tidak bingung soal siapa yang bermain di pos bek kiri. Kemudian, pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia Dean James adalah bek kiri yang bermain secara reguler di klub kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, yaitu Go Ahead Eagles. Kluivert bisa memainkan Verdong di lini tengah bersama dengan Tom Hai dan Joy Pelupessy dalam skema 4-3-3. Itu adalah formasi kesukaannya, sekaligus akan mengubah Timnas Indonesia yang terbiasa bermain dengan 3 bek di era Sintayong. Verdong bisa mengisi pos gelandang tengah dan di sisi kiri, selagi Tom Hai di tengah dan Pelupessy di kanan. Dengan demikian, Dean James bisa beraksi di posisi aslinya sebagai bek kiri. Skema ini bisa jadi menyelesaikan persoalan bek kiri di Timnas Indonesia, sekaligus memaksimalkan para pemain terbaik yang tersedia. Kevin Dix ungkap kondisi, dokter Copenhagen pastikan aman. Dunia maya kembali menunjukkan kekuatannya dalam memberikan dukungan dan semangat. Itu terlihat saat akun Instagram Kevin Dix mendadak dibanjiri komentar dari para penggemar setia usai dirinya mengalami cedera saat tampil di laga FC Copenhagen versus Chelsea pada leg 1 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Dalam laga tersebut, Kevin Dix bermain selama 79 menit sebagai bek tengah. Kevin Dix terpaksa menyudahi laga Copenhagen versus Chelsea lebih cepat. Biasanya, bek Timnas Indonesia itu bermain hingga 90 menit alias sampai laga usai. Kevin Dix terpaksa ditarik dari lapangan karena mendapatkan cedera ankle usai salah tumpuan kala mengawal pemain Chelsea, Trevor Chalobah. Kini, banyak fans terutama dari Indonesia bertanya-tanya seberapa parah cedera Kevin Dix. Kevin Dix akhirnya buka suara. Melalui konten eksklusif di Instagram, pemain berusia 28 tahun itu mengabarkan kondisinya mulai baik-baik saja. Tidak ada yang terlalu buruk, namun Kevin Dix mengaku ia akan kembali diperiksa oleh pihak klub untuk mengetahui lebih lanjut soalnya. Cedera Kevin Dix jelas bisa menjadi kabar buruk untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, kehadiran Kevin Dix di lini pertahanan skuad Patrick Kluivert sangat dibutuhkan.